Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Ya, buka kitabnya halaman 10 kolom yang atas tuh ya. Halaman 10 kolom yang atas. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni dengan wujubnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini serta mustahil padanya lawanannya. Demikian pula dengan wujubnya tanazzuhu ta'ala anil agradi. Maksudnya artinya tanazzuhu ta'ala anil agradi adalah sucinya Allah, bersihnya Allah daripada tujuan-tujuan. Entah itu tujuan dari si makhluknya atau Allah seakan-akan butuh kepada makhluknya. Ya, namanya Allah itu tersucikan, ternafikan dari segala macam kebutuhan-kebutuhan. Misalkan yang kita sering baca di dalam surah Al-Ikhlas, Allah itu enggak punya anak, walam yakun lahu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Tuhan yang kagak perlu anak, ya, nggak perlu adanya anak. Gitu. Kalau ada anak, ntar turun lagi ke cucu, berarti Tuhan diturunin dong. Wah, jadi bukan jadi Tuhan namanya, jadi keturunan. Jadi apa namanya? Jadi kerajaan pemerintahan jadinya tuh. Atau apa namanya, Allah itu butuh mitra atau partner, kayak orang lagi bisnis ya, kayak orang lagi bisnis butuh adanya collab ya sama temennya. Allah juga begitu. Jadi Allah itu tunggal esa semata-mata mutlak, nggak ada kebutuhan kepada yang lainnya. Atau Allah itu juga nggak perlu butuh kepada bos. Berarti kalau nanti Allah butuh kepada bos, bosnya butuh kepada bosnya lagi butuh kepada bosnya lagi, sampai habis ke rapi-rapi. Ya, tuh jadi Allah itu nggak butuh kepada ke atas dan juga nggak butuh kepada ke bawah. Kalau butuh ke atas tadi kepada bos, misalkan Allah itu punya bos, ntar bosnya butuh bos-bos lagi, bos-bosnya lagi butuh bos, nggak habis-habis. Atau Allah punya anak, ntar anaknya turun ke cucunya ke cicitnya, sampai bawah, gitu. Jadi apa namanya itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu suci, bersih, ternafikan zatnya daripada tujuan-tujuan mutlak dimah, ya, mau ngapain ke serah di Tuhan gitu. Jadi kita dalam permasalahan Tuhan Allah ini jangan pernah kita pikirin berlebihan, tapi pikirinlah ciptaannya. Itu tuh Nabi yang bilang tuh, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fil khaliq, ya. Kata Nabi begitu, tafakkaru fi khalqillah, hendaklah kamu itu berpikir, merenungi, meresapi pada ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq, tapi jangan mikirin yang nyiptainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirin, bagaimana sih Allah nyiptain gunung gede begini, jangan dipikirin. Bagaimana sih Allah nyiptain langit nggak ada tiangnya, jangan dipikirin. Ya, apa namanya? Zatnya jangan dipikirin, tapi pikir ciptaannya. Oh, kok gunung bisa gede banget diciptain? Kok langit bisa apa namanya gagah begitu nggak ada tiangnya, kok bisa berdiri langit nggak ada tiangnya? Itu pikirin begitu. Artinya apa? Allah itu yang maha esa, yang maha kuasa. Itu namanya gitu ya. Tanazzuhu ta'ala anil agradi. Jadi Allah itu nggak butuh kepada apa? Kepada tujuan-tujuan. Yang kemarin ini apa namanya? Ya, yang sering-sering yang kemarin sering kita bahas juga ini ya, tentang Allah itu enggak butuh kepada makhluk ya. Jadi kalau kita makhluk butuh kepada makhluk ya. Kita ini adalah makhluk yang muawanah, saling bantu membantu antara satu dengan yang lainnya.
Makanya kata Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu 'alal birri wat taqwa, atas perbuatan baik dan ketakwaan. Itu manusia ya, antara yang lain dengan yang butuh. Kayak begini ngaji malam minggu ya, kita saling butuh. Saya butuh sama teman-teman, teman-teman juga butuh sama saya. Karena ta'awun ya, saling membutuhkan, muawanah. Kalau ngaji nggak ada orang, saya mau siapa gitu kan. Dan muawanah ya, saling membutuhkan antara yang lain dengan yang lainnya. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tapi jangan saling tolong menolong atas keburukan dan perbuatan dosa, atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan. Kalau ada teman ngompor-ngomporin supaya kita musuh sama dia, jangan diladenin ya, itu namanya ngompor-ngomporin ya. Itu makhluk namanya, butuh baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, saling membutuhkan. Kalau dalam keadaan baik bagus ya, saling membutuhkan. Cuman kalau dalam keadaan buruk kagak bagus, tuh nyari masa tuh namanya, dia tuh nyari kambing hitam sebagai kambing hitam begitu. Tapi kalau Allah nggak butuh, kata Allah, innama nut'imukum biwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanya saja kami memberikan makan, memberikan rezeki kepada kamu wahai para makhluk ya, kepada kalian. La nuridu minkum, tidak liwajhillah, karena jalan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidaklah kami sekali-kali berkehendak daripada kamu ya, jazaan, balasan, wala syukur, dan rasa terima kasih. Itu ya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak butuh kepada segala macam tujuan-tujuan, beserta mustahil padanya lawanannya. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin ya. Ini kemarin ya, Allah itu nggak ada kewajiban untuk membuat sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu. Semuanya hanya cukup sampai batasan jais aja boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat yang kemarin kita pelajari itu sifat sifat 20 itu sifat wajib, itu yang melekat pada zat Allah sifatnya, tambahannya. Tapi ini jais beda sendiri, dia di luar daripada 20 sifat tadi, 20 sifat tersebut ya. Jadi jais itu bisa sendiri. Jadi gitu, jais itu adalah sesuatu yang tidak mewajibkan Allah untuk mengerjakan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu ya. Ini kemarin udah banyak saya contohin tuh ya, contoh banyak udah tuh ya kemarin. Kenapa Allah itu enggak menolong Palestina, padahal habis-habisan tuh dihancurin sama Israel, Gaza habis ya, semuanya ada tuh. Kenapa sih Allah enggak menolongin? Karena menolong itu atau memberikan pertolongan kepada Palestina bukan sesuatu yang wajib bagi Allah, jais saja. Tapi jangan lupa ada namanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sekarang boleh dia menghancurkan Palestina, orang Israel, tapi nanti di akhirat dia nggak usah ngelak lagi. Disitulah baru berlaku namanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Atau misalkan Allah nggak menciptakan orang Islam, umat muslim, terus ada yang beriman sama Allah, seakan-akan kalau nggak ada kita Allah nggak esa, Allah nggak jadi Tuhan. Nggak begitu, tetap Allah itu sebagai Tuhan meskipun nggak ada yang menyembahnya. Itu namanya tidak ada keharusan baginya membuat segala yang mungkin, dan mustahil wajib atasnya, beserta pula dengan wujub bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya ya. Tidak wajib, tiada memberi bekas dengan kuatnya. Jadi kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diberikan namanya ikhtiar ya, diberikan namanya usaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar itu adalah makhluk ya. Jadi ikhtiar itu adalah makhluk ya. Allah menciptakan makhluk namanya ikhtiar, usaha. Kemudian ikhtiar itu dititipkan kepada masing-masing kita nih manusia ya. Ntar nanti larinya kepada amanat ya, kepada amanat. Jadi ikhtiar itu dilapisi dengan amanat. Apakah nanti itu ikhtiar, perbuatan, usaha, amanat yang kita emban, kita kerjain atau kita melaksanakannya untuk kebaikan atau untuk keburukan begitu.
Kalau untuk kebaikan, pahala dapat. Ya, namanya kita nggak menyanyiakan amanah, menggunakan pada tempatnya. Sebaliknya kalau kita menggunakan ikhtiar, perbuatan atau usaha amanah kita kepada perbuatan yang buruk, ya dosa, namanya zolim kepada amanah itu. Ya, jadi begitu. Jadi kita manusia ini pergerakan kita semuanya, kita jalan, kita bangun, kita duduk, kita tidur, kita makan, kita minum, itu semuanya adalah ikhtiar. Ikhtiar makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Pada hakikatnya kita nggak bisa berkehendak sendiri. Coba kalau sakit, ya kan? Kalau memang adalah perbuatan kita itu murni karena gara kita, kalau lagi sakit misalnya kita bisa tetap makan, tapi kenyataannya kita kalau lagi sakit gak enak makan, atau lagi radang gak enak ngomong. Itu kalau benar-benar usaha itu mutlak diberikan kepada manusia, seharusnya nggak ada penghalang. Cuman gitu, kita makhluk yang lemah, ikhtiar itu hanya dititipkan kepada kita. Manakala Allah mencabutnya, ya kita nggak ini lagi, ya nggak bisa ngerasain lagi, itu namanya ikhtiar perbuatan yang enak. Kalau lagi sakit tidur mulu, maunya jalan gak enak, atau lagi pilek, atau lagi batuk dan semuanya. Jadi makhluk itu kita nih nggak bisa mengerjakan sesuatu atau memberikan dampak usaha karena menyandarkan kepada diri kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan izin kita biar buat bisa ngomong, buat bisa ngaji, itu semuanya karena kehendak Allah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita sendiri nggak bisa gitu menyandarkan bahwasannya seluruh perbuatan yang kita kerjain itu gara-gara kita sendiri gitu. Semuanya adalah lantaran atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil padanya memberi bekas, ya. Dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan ini 28 aqaid dapat kenyataan kayaknya Tuhan Azza wa Jalla daripada lainnya. Ini yang kemarin kita baca namanya istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu. Allah itu maha kaya daripada tiap-tiap selain zatnya. Jadi Allah itu kaya, nggak butuh kepada selainnya. Cukup kepada zatnya Allah udah esa gitu ya. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala yang akan tersebut di bawah ini, beserta mustahil padanya segala lawannya, dan beserta wujub hadis sekalian alam. Artinya hadis adalah baru, ya. Jadi selain Allah itu namanya alam. Al-alam masih wallah. Alam itu adalah sesuatu selain Allah. Ya kita ini baru semuanya nih. Kita ada setelah kita ada itu diawali dengan ketiadaan. Tadi kita nggak ada menjadi ada. Tentunya kita baru. Sama juga alam semesta gitu juga. Tadinya nggak ada, Allah ciptain bumi, Mars, matahari, Saturnus, Uranus, sampai Pluto, itu semuanya adalah apa? Tadinya kagak ada, Allah ciptain tuh jadi ada. Itu namanya adalah hadis, sesuatu yang baru adanya. Jadi begitu. Jadi semuanya adalah selain Allah itu nggak boleh menyandarkan sifat yang terdahulu kidam, artinya yang terdahulu. Jadi hanya Allah aja yang berhak menyandarkan sifat kidam, sifat yang terdahulu. Ya, meskipun nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam tetap aja meskipun dia sebagai manusia pertama, tetap dia sebagai makhluknya Allah. Ya, tetap dia sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adanya beliau setelah diawali dengan ketiadaan, gitu kan? Diciptakan dari tanah. Tadi nggak ada, Allah ciptain tanah, simbol Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu maksudnya adalah hadis sekalian alam, baharu sekalian alam semesta ini. Dan mustahil kidamnya, mustahil kidam itu alam semesta, beserta wujub bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Sama nih kayak tadi ya. Jadi makhluk Allah itu tidak bisa memberikan dampak kalau Allah nggak izinin, meskipun adalah suatu bencana yang luar biasa, gunung meletus, laut tsunami, ya, tanah longsor, gempa, itu
Mereka itu semua demikian karena Allah yang menghendakin, bukan semata-mata karena gunung itu sendiri yang berkehendak ya. Misalkan gunung berkehendak meletus gitu ya, enggak, tapi karena Allah yang menyuruh, wahai gunung meletuslah kamu, meletus gunung. Atau laut tsunami, itu tsunami laut bukan gara-gara maunya laut, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kehendakin ya. Allah yang kehendakin buat laut itu tsunami. Sama juga gempa, tanah longsor, itu semuanya adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Seandainya memang gunung itu misalkan nih kita lihat di mana, misalkan di berita tuh gunung misalkan udah siaga berapa, misalkan udah siaga 3 atau siaga 2, tapi Allah nggak izinin buat meletus, kagak meletus tetap ya, nggak meletus. Meskipun di berita udah heboh, udah banyak tuh ya orang disuruh pada ngungsi kemana gitu, tapi kalau emang Allah belum izinin buat meletus, kagak meletus ya. Iya. Tsunami juga sama tuh ya, tsunami. Kalau emang ombaknya udah gede banget dari jauh, dari pinggir pantai, begitu di tengah-tengah pantai turut tuh ombak, ya surut lagi tuh ombak. Kenapa? Kalau Allah nggak mengizinin, karena Allah nggak mengizinin buat tsunami. Itu semuanya. Jadi apa tuh? Makhluknya itu atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala tiada memberi bekas dengan tabiatnya, tapi semuanya adalah karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil padanya memberi bekas itu ya, dan mustahil padanya memberi bekas itu, mustahil ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala, mustahil makhluknya itu dapat memberikan dampak ya kalau Allah nggak mengizinkan. Ya, ini banyak ceritanya ya, cerita apa namanya tentang bagaimana orang itu misalkan orang ya udah didesain buat dibunuh. Ya, ini kan dia udah berencana nih ya. Udah berencana buat bunuh orang, misalkan dia bawa geng berapa orang, misalkan 3 orang. Yang satu bagian ngintain dari dia keluar, yang dua yang eksekusi tinggal tembak doang. Tapi kalau karena emang Allah nggak izinin buat dia mati waktu itu, atau Allah nggak kehendaki dia mati waktu itu, kagak mati ya. Itu namanya manusia cuma bisa berbuat, tapi Allah yang berkehendak. Nah begitu, manusia bisa berencana tapi Allah yang menentukan gitu. Jadi nggak bisa manusia itu kalau Allah nggak menghendaki. Dah, sini dah teman dulu ya. Maka dengan 22 aqaid, nanti baru kita bahas lagi yang bawahnya itu biar nyambung. Tandain tuh ya. Maka dengan 22 aqaid ini dapat kenyataan. Allah a'lam bishawab.